Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali kita dalam dialog Sumbar Bicara bersama saya Delima Febria. Pemirsa, sinergitas dan juga kolaborasi antara TNI, Polri dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pengabdian ke masyarakat. Ini yang ingin diwujudkan melalui Latsitardanus ke-43 yang diadakan oleh Akademi TNI. Ini akan kita bahas pada sore hari ini. Sudah hadir 3 orang narasumber yang sangat luar biasa di studio TVRI Sumatera Barat. Kita perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya sudah hadir Kolonel Infantri Zulkifli selaku Paban Opsdik Akademi TNI. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga hadirkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Kepala Dinas PMD, yakni Bapak Amasrul. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Amasrul. Sore, Bu Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita juga hadirkan Kolonel Marinir Jentayu, yakni Paban Pers Akademi TNI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Jentayu. Selamat sore Mbak Delima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, kami tidak hanya berempat saja berdiskusi pada sore hari ini, namun kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini di 0751463133 untuk Anda yang berada di luar Kota Padang atau di 463133 untuk Anda yang berada di Kota Padang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Latsitardanus ke-43 ini? Kenapa ini perlu diadakan? Kenapa ini perlu digelar? Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Saya mau ke Pak Zulkifli dulu. Pak Zulkifli, ini yang menggelar Akademi TNI. Apa sebenarnya Pak Akademi TNI ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Delima. Jadi perlu kita sampaikan bahwa Akademi TNI ini kedudukannya berada di bawah langsung Panglima TNI. Baik. Di mana Komandan Jenderal Akademi TNI ini dijabat oleh Bintang 3 yang saat ini adalah Letnan Jenderal TNI Teguh Arif Indratmoko. Kemudian dalam kegiatan integratif di mana Akademi TNI ini sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, di bawahnya ada akademi angkatan. Oke. Ada akademi militer, kemudian akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, juga termasuk di sini kita bersama-sama akademi kepolisian. Nah itu. Nah, adapun ya itu sekelumit untuk di mana posisi Akademi TNI sebagai penyelenggara kegiatan integratif. Langsung di bawah Panglima TNI. Betul, seperti itu. Betul, Baik. Mbak. Saya penasaran, apa sih sebenarnya Latsitardanus ini? Apalagi ini sudah digelar 43 kali ya, yang ke-43 kali. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jentayu. Terima kasih Mbak Delima. Jadi untuk Latsitarda ini maksudnya kepanjangan dari latihan integrasi Taruna Weda atau Taruna Dewasa ini. Yang sebentar lagi akan lulus atau menyelesaikan pendidikannya ini. Jadi untuk kegiatan integrasi ini diawali dari kegiatan pada saat dia masuk menjadi Taruna, ini dilaksanakan kegiatan integrasi juga. Iya. Terus kemudian selama kegiatan itu dia kan selama 4 tahun ininya. Nah nanti di tengah-tengah itu ada, dan yang saat ini yang terakhir ini adalah kegiatan Latsitarda ini. Jadi ini Latsitarda yang ke-43. Iya. Yang sebelumnya juga sudah pernah 2 kali berada di sini. Di Sumbar. Di Sumatera Barat. Jadi untuk saat ini kita laksanakan di sini lagi. Yang terakhir itu tahun berapa Pak? Yang terakhir itu 2008 mungkin. Oke. Ada di Sumatera Barat ini. Berarti sudah 15 tahun. Ya, sudah 15 tahun. Terulang kembali menjadi tuan rumah. Kembali ini, dan kami sangat senang, sangat bangga berada di Padang ini karena begitu antusias untuk masyarakatnya nyambut dari Pemda sampai ke Kabupaten, Pemprov. Ini semuanya welcome dan sangat mendukung untuk berjalannya kegiatan ini. Baik, Pak Zulkifli, kenapa memilih Sumatera Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Latsitardanus untuk tahun ini? Ya, sangat menarik pertanyaan dari Mbak Delima. Memang kalau kita lihat dari sekian lama baru diadakan Latsitarda kembali, ya 2008 sampai dengan 2023 ini. Iya. Kenapa harus Sumbar dijadikan tempat tuan rumah Latsitarda? Sedangkan banyak provinsi yang lain. Ada 38 provinsi. Iya. Nah, kalau kita lihat memang dari sekian lama kita adakan kembali kegiatan Latsitarda ini adalah kegiatan rutin. Tiap tahun seperti yang dijelaskan tadi oleh
Pak Jentayu Oke. adalah Latsitarda ini adalah latihan puncak. Latihan puncak para taruna sebelum mereka dilantik menjadi seorang perwira Oke. di Istana Merdeka. Nantinya setelah kegiatan ini di bulan Juli mereka akan dilantik. Nah, apa menjadi latar belakang pemilihan Iya. Sumatera Barat? Satu tadi dari sekian lama itu salah satu ya 15 tahun ya Mbak ya? Iya, udah 15 tahun lamanya, Ya, dari sudah 2008. sudah cukup lama. Saya yakin juga udah lupa mungkin ya bagaimana sih Latsitarda itu diselenggarakan ya. Kemudian ada satu hal yang menarik di sini adalah kenapa Sumatera Barat kita melihat dari sejarah. Ini salah satu alasan historis kenapa Sumatera Barat dijadikan tempat Latsitarda. Jadi pada tahun 1948, Iya. tepatnya bulan Desember, itu terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. PDRI. Ya, PDRI. Sampai hanya 7 bulan. Oke. Sampai bulan Juni, Juli, 7 bulan sampai tahun 49, di mana waktu itu adalah kepala pemerintahan darurat adalah Bapak Safrudin Prawira Negara. Baik. Nah, ini salah satu alasan bahwa Sumatera Barat mempunyai sebagai apa namanya ini ya, punya peran yang penting terhadap kelangsungan kehidupan negara ini. Kalau tidak ada PDRI mungkin kita sampai sekarang tidak ada juga. Iya. Mungkin saja RI ini tidak Benar, terbentuk benar. gitu. Jadi sebagai penyambung sehingga sampai saat ini NKRI tetap berdiri. Itu yang menjadi latar belakang. Itu yang menjadi latar belakang Ya. kita menjadikan Sumatera Barat Ya, sebagai betul. tuan rumah, katakanlah untuk pelaksanaan Latsitarda untuk tahun ini. Ya, betul. Pak Amasrul, sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana respon kita Pak sebagai pemerintah provinsi dilaksanakannya kegiatan ini di Sumatera Barat? Karena ini tidak kegiatan kecil, ini kegiatannya sangat besar Pak. Ya, terima kasih ya Uni Delima. Kita sebenarnya dengan adanya kegiatan Latsitarda dari akademi ini kita berterima kasih sekali. Karena tadi rentan waktu yang sudah kita lihat, dulu 1984, Oke. jadinya 2008, ada 24 tahun baru Sumatera Barat dapat kembali. Sekarang dari 2008 sampai 2023 sudah 15 tahun juga. Kita memang sungguh mengharapkan adanya Latsitarda di Sumatera Barat ini. Pertama sekali tentu kita menerima manfaatnya bahwa dari akademi-akademi militer ini, dari taruna-taruna yang ada, baik itu Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, juga kepolisian, itu pasti melakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat, terutama sekali generasi muda kita. Oke. Supaya mereka merasa ya ingin pula masuk dalam akademi ini. Itu harapan kita. Di samping juga menyampaikan kepada masyarakat, ini loh pemuda-pemuda kita yang sekarang sedang ditaruna. Baik. Yang datang ke rumah bapak-bapak sebagai mencari induk semangnya, mencari orang tua di sini, bagaimana sesungguhnya yang terjadi di akademi itu bisa diceritakan oleh adik-adik ini. Itu yang kita harapkan. Itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, mengharapkan sekali ini bisa dilaksanakan di dengan Sumatera baik, Barat. ya. Sempat juga kami kemarin tuh takut karena nanti diambil oleh provinsi lain gitu Iya kan. itu dia. Karena gak gampang ya Pak menjadi tuan rumah itu ya Iya, Pak. Bisa nggak ditetapkan gampang. sebagai tuan rumah itu ya Pak ya. Begitu ditetapkan kita di Provinsi Sumatera Barat, Pak Gubernur menyampaikan kepada seluruh OPD yang ada di Sumatera Barat ini, kepada stakeholder, bahwa kita siap untuk menerima adanya pelatihan Latsitarda ini di Sumatera Barat. Baik. Baik, tadi Pak Amasrul mengatakan bagaimana ini sasarannya bisa generasi muda, milenial seperti itu. Gimana ini Pak Jentayu? Ini pesertanya siapa saja sih Pak? Jadi untuk pesertanya ini kan kita koordinir dari Akademi TNI ini, ada dari Akademi Militer Oke. atau dari darat ini kan. Kemudian dari Akademi Angkatan Laut. Kemudian dari Akademi Angkatan Udara dan dari Akademi Kepolisian. Oke. Kemudian ada juga dari IPDN, dari PSSN,
dan dari mahasiswa yang terpilih atau perwakilan dari mahasiswa ini. Jadi untuk rencana ke depan juga untuk kegiatannya ini tidak dijauhkan dengan masyarakat, ini langsung ditempelkan, langsung ikut mencari orang tua angkat nanti. Sudah ditentukan dari pemerintah daerah atau ini ditunjuk nanti perwakilan dari taruna-taruna ini akan tinggal di sana, akan merasakan langsung makan, minum dan lain sebagainya untuk ini. Jadi untuk hal-hal baiknya nanti keluarga sekitar apa ini dia bisa langsung melihat langsung. Oh seperti ini kalau taruna darat, taruna laut, taruna ini bahkan dari PDN itu. Jadi hal-hal yang baik. Kemudian kegiatan penyuluhan atau promosi itu akan kita laksanakan. Sehingga intinya nanti kita akan berikan contoh dan menjadikan diri kita ini nanti yang dicontoh oleh generasi mudanya. Ya. Kapan sih Pak pelaksanaannya Pak? Pelaksanaannya insya Allah tanggal 14 Mei. 15 Mei. 14-15 Mei lah. Oke, sampai untuk berapa 9 Juni. periode? Oh 9 Juni. Ya 9 Juni. Berarti 1 bulan. 1 bulan Seperti kurang itu. lebihnya. Ini kan 1 bulan. Bapak sampaikan tadi kita tempel ke masyarakat Iya. seperti itu. Bagaimana bisa berbaur di masyarakat? Iya, Masyarakat betul. sendiri sudah tahu tidak Pak? Masyarakat sudah tahu. Untuk hari ini kita ini kan melaksanakan survei teknis. Oke. Jadi dari Akademi TNI juga dari Akademi Angkatan kita sekarang langsung meninjau tempat-tempat nanti siapa yang untuk jadikan orang tua angkat atau induk semang. Tambah ini kita nempel ketat dengan pemerintah daerah ini dari perwakilan kita langsung ditunjuk-tunjukkan. Jadi kita intinya sangat senang lah untuk kegiatan untuk menyambut kedatangan ini. Ya nanti pada saat acara kedatangannya pun nanti setelah upacara atau sebelum upacara akan melaksanakan drum band keliling jalan di ini sehingga masyarakat full akan dikerahkan juga dari Pemda ini. Kalau untuk sasarannya lokasinya di mana tuh Pak Mas Rol nantinya? Ya, kita setelah beberapa kali rapat ya, Oke. baik itu di tingkat pusat dengan Pak Zul dulu dengan akademi, dan juga kita rapat di provinsi. Kalau nggak salah saya sudah 5 kali rapat kita dengan di tingkat provinsi dan tambah dengan akademi yang sudah Secara fikon. secara fikon dan juga Langsung. ada survei awal. Kita ada yang 5 daerah. 5 daerah. Pertama di Kota Padang, itu yang kedua di Kabupaten Pesisir Selatan, yang ketiga di Kota Pariaman, yang keempat di Solo, Oke. di Kota Solo, dan yang kelima di Pasaman. Nah itu yang memang sebenarnya banyak lagi Pak. Kenapa Pak kita memilih 5 daerah ini? Kita kan dulu kita survei ya, kita survei dengan akademi TNI yang datang, juga kesiapan daerahnya dan juga jarak sebenarnya Bu. Ada jarak yang harus kita perhatikan juga. Dan kesiapan daerah itu, daerah kabupaten. Kita undang dulu beberapa kabupaten ke provinsi, kita mau melaksanakan ini sehingga ada 5 daerah ini yang menyatakan sangat siap Oke. untuk dijadikan tempat sasaran Lasitarda ini. Berarti dari 19 kabupaten kota hanya 5 yang menyatakan kesiapannya. Kesiapannya. Dan juga dari akademi Bu, kalau kita bawa nanti ke daerah jauh-jauh nanti akademi kan apa juga anak-anak kita ini. Tapi intinya dari akademi sudah siap juga Bu, sudah siap. Tapi kita di kabupaten tentu harus siap dulu semuanya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Jatayu, karena kita induk semang. Jadi masyarakat tempat mereka ini beredukasi dengan masyarakat, tentu kesiapan masyarakat juga. Nah, dinilai oleh akademi, inilah kabupaten kota yang sangat siap, yang ditetapkan oleh akademi bahwa di Sumatera Barat inilah kabupaten kota yang sudah siap. Baik. Nah, itu. Pak Zulkifli, kenapa Pak? Kenapa Akademi TNI harus melaksanakan Lasitarda ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ya juga tadi Mbak Delima sudah sampaikan bahwa ini bagian dari latihan pengabdian kepada masyarakat. Memang ada 2 hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya menjadi tujuan dilaksanakannya Lasitarda. Yang tujuannya adalah untuk memantapkan jiwa integrasi para peserta Lasitarda dengan masyarakat di mana mereka berada. Peserta ini tadi sudah dijelaskan
dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Praja IPDN, kemudian dari Taruna Politeknik Sandi dan Cyber Negara, termasuk dengan mahasiswa lokal yang akan bergabung bersama-sama adik-adik kita, generasi muda kita ini dengan sasaran yang ingin dicapai, mewujudkan sasaran yang ingin dicapai ya melalui kegiatan-kegiatan, 2 kegiatan. Apa aja tuh Pak? Nah, hanya 2 sebenarnya, tapi bawahnya banyak. Silakan Pak dijelaskan. Jadi yang pertama kegiatan fisik. Oke. Jadi kegiatan fisik ini kita dari pusat, dari Akademi TNI sesungguhnya mengharapkan dari pemerintah kabupaten kota memberikan kepada kita rencana kegiatan. Dan itu sudah dilakukan kepada kita, tentunya menyesuaikan dengan program unggulan. Ya Pak Masrul ya. Iya. Program unggulan dari kabupaten kota. Baik. Nah, disinilah sasaran yang ingin kita wujudkan. Yang pertama tadi, kenapa harus peserta Lasitarda ini bersama-sama dengan masyarakat. Ada yang diangkat sebagai induk semam, ya sebagai orang tua angkat. Nah, sesungguhnya itu tujuannya adalah satu untuk mengetahui kearifan lokal di masyarakat setempat. Bagaimana sih kehidupan masyarakat kita? Jadi para taruna, para peserta Lasitarda itu dari dekat dia akan mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi, sehingga kehadiran peserta Lasitarda ini memberikan sumbangsi pemikiran ya apa-apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam kegiatan Lasitarda ini ada 2 kegiatan lagi, yaitu riset sosial yang akan kita laksanakan, di mana para peserta Lasitarda ini membentuk tim di kabupaten kota dalam melaksanakan riset sosial. Hasil dari riset sosial ini nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, pada Bapak Gubernur, sehingga kehadiran peserta Lasitarda ini memberikan manfaat kepada pemerintah daerah setempat. Itu. Nah, yang kedua, tahun ini ya, kalau tahun sebelumnya mungkin ini tidak ada, kita laksanakan seminar nasional. Nah, ini tempatnya juga di Kota Padang. Pembicaranya pun narasumber akan kita hadirkan tokoh-tokoh nasional kita untuk hadir di Padang. Nah, jadi sangat bersyukur ini jadi kehormatan, kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya bisa sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Lasitarda ini. Nah, yang terakhir tadi promosi. Nah, ada yang menarik ini. Promosi yang kita sampaikan kepada generasi muda kita. Ini kan anak-anak kita, adik-adik kita ini kan masih muda-muda. Ya. Umurnya ya baru belasan tahun. Ya Pak ya. Nah, ada 20-an tahun lah. 22, Gitu. 21. Jadi mereka masih bujangan. Tentunya dari pengalaman. Bahkan dari senior-senior kami juga. Benar. Banyak mereka Lasitarda ketemu di tempat Lasitarda jodoh. Iya. Berjodoh. Karena ini yang kita ikut sertakan ini taruna akhir ya Pak ya? Taruna tingkat akhir. Tingkat akhir ya? Betul, taruna tingkat akhir. Jadi kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan ya. Kehadiran kami di sini ya saat ini disambut baik, dan kehadiran saat ini kita melaksanakan survei teknis, apa-apa yang sudah kita rencanakan, kita secara detail kita lihat langsung ke lapangan. Kesiapan kita bagaimana untuk melaksanakan kegiatan ini ke depan. Bagaimana kesiapan kita Pak? Ini kurang lebih 1,5 bulan lagi nih pelaksanaannya. Betul. nih. Kesiapan kita sejauh ini bagaimana Pak? Untuk saat ini kita masih dalam proses melaksanakan survei. Rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kabupaten kota maupun provinsi sendiri. Yang nantinya ini sebagai Inspektur Upacara Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, tentunya hadir Kepala Staf Angkatan dan jajarannya. Itu. Nah, satu lagi mungkin yang belum selama 15 tahun Pak ya. Masyarakat setempat akan dihibur dengan adanya kirap. Kirap. Nah, kirap, drum band dan peserta Lasitarda.
Jadi kirab drum band ini adalah drum band gabungan dari masing-masing akademi angkatan, Oke. termasuk dari PDN. Nah itu Ini akan kolaborasi. kita tampilkan nanti di pembukaan. Pada saat Pembukaan, Saat ya. pembukaan itu. Setelah pembukaan mereka kirab rencana yang akan kita rencana tempat pembukaan itu di Istana Gubernur. Oke. Tadi sudah kami survei juga dengan rute kirap dari situ menuju ke stadion terakhir di situ. Baik, Pak ini Pak Jantayu lah. Ini kita ikut sertakan basis taruna tingkat akhir seperti Ya. itu. Untuk proses rekrutmennya seperti apa sih benarnya nih Pak? Jadi untuk rekrutmen taruna ini, Iya. yang khususnya yang di militer ini kan. Jadi rekrutmennya mulai dari lulus SMA. Oke. Jadi lulusan SMA baik putra maupun putri. Kemudian untuk syarat persyaratan sudah kita share, makanya nanti untuk ke depan ini kita lebih mendekatkan dan langsung disampaikan. Mungkin kalau perlu nanti dari adik-adik ini langsung diajari langsung. Oh seperti ini loh, larinya seperti ini, apa-apa yang lain-lain itu mungkin langsung bisa bertatap muka karena nanti kita sudah SMA, SMP ini sudah kita ini kan, sudah kita data, sudah kita ini dan rencana kemana saja itu sudah kita rencanakan dan hari ini kami cross check untuk survei secara teknisnya semuanya sudah oke, sudah siap gitu kan. Apa saja yang kita survei Pak? Dan kita survei tempat-tempat yang akan dijadikan untuk promosi nanti di mana. Terus nanti kesiapan dari sekolah-sekolah itu menyiapkan murid-muridnya atau mengumpulkan bahkan masyarakat sekitar pun sudah kita tanyakan ke Kodim, ke Polres, bahwa ini kemarin semuanya sudah oke, siap. intinya siap untuk mengerahkan ini untuk. Dan intinya karena mereka juga menyambutnya dengan gembira ini. Dengan positif ya Pak Iya, ya? positif. Kalau kita total ada berapa peserta sih Pak? Yang ikut nanti? Pesertanya itu 1.350. 350. 1.350. Jadi Yang terbanyak cukup, itu dari ya. mana Pak? Yang terbanyak dari Akpol dan Akpol dan Akmil. Akmil. Akpol dan Akmil. Iya. Oke, Akpol itu dan yang akan Akmil. kita Iya. libatkan nanti ya. Iya. Baik, Pak Amasrul. Ya. Nah, tadi Delima sudah nanya terkait kesiapan dari Akademi TNI sendiri. Kalau dari pemerintah provinsi bagaimana nih Pak kesiapan kita Pak? Ya, ini sangat nyambung sekali ya. Ya. Persiapan kita langsung disurvei oleh Akademi. Apakah memang betul-betul siap gitu. Kita dari awal begitu ditetapkan, begitu ada rencana ke Sumatera Barat, kita sudah dikumpulkan oleh Pak Gubernur, bahwa ini harus disiapkan. Ini tidak mudah loh untuk mendapatkan ini. Karena memang kita sangat butuh dorongan dari Akademi ini kepada generasi kita, edukasi kepada masyarakat, supaya nanti ada niat atau tekad daripada generasi muda kita untuk ikut dalam taruna ini. Iya. Dan juga kesiapan kita oleh Pak Akademi melalui Pak Zul, kita diminta juga menyediakan mahasiswa Nah, itu lokal dia. kita di Kota Padang nih. Nah, kita ada 100 orang ya. 100 Kita coba sampaikan kepada Pak Rektor-Rektor, alhamdulillah yang sudah siap dan sudah fit itu dari Universitas Negeri Padang. Nah, kita 100 mahasiswa diminta, udah kita siapkan. Kita kemarin sudah ketemu dengan LPPM-nya, ketemu dengan Pak Rektor dan para petugas-petugas dosen-dosennya sudah kita ketemu. Nah, jadi jarang juga, Bu, Iya. mahasiswa diikutkan. Nah, sekarang diikutkan. Oh, Ini iya? adalah, ya, sekarang diikutkan. Kita dulu waktu tahun 2004 karena saya waktu itu lurah menjadi tempat sasaran, nggak ada mahasiswa dari kita. Oke. Ya sekarang ada. Itu makanya saya terima kasih sekali dikasih peluang oleh Pak Komandan ya, bahwa kita diikutkan mahasiswa-mahasiswa kita dalam kegiatan Lasitarda ini. Berarti 100 mahasiswa itu sudah siap Pak? Sudah, Sudah ada nama-namanya? ya sudah kita sudah mulai rekrutmen dari UNP. Mereka sudah banyak nih yang Syarat mendaftar. dan ketentuannya apa nih Pak? Kemarin udah tanya langsung ke Pak Zul ya. Pak Zul, nggak ada ketentuan. Yang Oke. penting Nggak ada mahasiswa yang ketentuan mau khusus. ikut bersama-sama. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk mahasiswa ya, Iya, untuk untuk mahasiswa mahasiswa. untuk ikut bersama-sama dengan peserta Lesitarda mengedukasi masyarakat. Kita kan ada juga kegiatan-kegiatan kita didukung oleh mahasiswa seperti penurunan angka prevalensi stunting ya, untuk Oke. stunting bahwa kita ada meningkat. Bagaimana itu bersama? Kita yakin dari adik-adik kita yang peserta Lesitarda akan bisa bantu kita. Baik. Nah, dan juga para generasi muda.
Karena generasi muda kita banyak kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang takut aja untuk mendaftar itu. Nah, dengan hadirnya rekan-rekannya, dia akan, kami yakin itu maunya Pak Gubernur seperti itu. Katanya yang sampingannya tadi Pak Zul katakan, ya mungkin ada nanti, nggak tahu ya, nggak tahu ya Mbak Unia, nggak tahu mungkin ada jodoh kan, ada jodoh karena orang Minang ini banyak juga suami-suaminya tentara-tentara gitu. Iya, Pak Zulkifli, menarik yang disampaikan Pak Amasrul tadi. Kalau sebelumnya itu tidak ada kita libatkan mahasiswa perguruan tinggi, kenapa tahun ini? Atau memang dari tahun sebelumnya juga sudah Pak? Sebenarnya sudah juga dari beberapa tahun belakangan ini. Memang kita libatkan mahasiswa lokal ya, sebagai bentuk partisipasi lah dari pemerintah daerah setempat, partisipasi dari perguruan tinggi lokal untuk bersama-sama kita untuk melaksanakan Lasitarda ini. Berarti ini memang dari tahun sebelumnya juga sudah kita libatkan seperti itu ya Pak ya, mahasiswa lokal. Baik. Bagus itu Mbak. Jadi silakan, sebenarnya Pak, kalau ini kami tambahkan, kan kebetulan Pak Nasrul juga dulu pernah ngikuti atau dulu pernah ngikuti perjalanan Lasitarda, waktu itu beliaunya lurah, sekarang jadi pimpinan di ini. Sama dengan kita nanti ketemu para taruna-taruna ini, dulu pernah bersama-sama, baik yang sekarang pejabat di Pemkot maupun Pemda ini kan ada dari PDN, dulu pernah ini, sekarang ketemu lagi, sekarang ini kan intinya pada saat itu sudah pernah integrasi sehingga untuk menjalankan pemerintahan ini dia lebih mudah koordinasi. Baik, Pak, ini menarik yang kita saksikan di layar televisi kita, Pak. Ini ada kirap dan defile ya Pak. Ya, nanti ini seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Jadi jadi pelaksanaannya nanti tidak jauh lah seperti ini. Kalau yang kita lihat sekarang ini adalah kegiatan Lasitarda tahun kemarin di Lombok. Nah, di mana di sini masih panglimanya masih Pak Andika Perkasa. Memang pada saat pelaksanaan upacara pembukaan, setelah upacara pembukaan dilaksanakan defile, kemudian kirap kota, drum band dan peserta Lasitarda. Nah, diharapkan di sini nanti dari pemerintah daerah bisa partisipasi masyarakat, bisa kita libatkan untuk melihat ya bagaimana atraksi dari adik-adik kita para taruna dalam memainkan alat-alat musik drum band. Berarti dari sekarang sudah dipersiapkan lah ya Pak ya? Sudah Mbak, sudah. Sudah jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah disampaikan. Hanya mungkin perlu dipoles-poles lagi, kita latihan lagi bersama-sama. Karena kan mereka akademi ini kan ada yang di Semarang, ada yang di Magelang, ada yang di Surabaya. Tersebar mereka. Makanya ada waktu nanti menjelang pelaksanaan Lasitarda ini mereka akan latihan bersama. Gitu, selain kirap dan juga defile itu nanti apa aja Pak yang akan kita tampilkan di acara pembukaan? Nah, kalau di acara pembukaan ini kita harapkan juga ini dari pemerintah daerah bisa menampilkan kesenian daerah. Iya Pak ya. Nah, termasuk kalaupun ada marching band lokal, silakan sama-sama kita. Gitu. Ya, tentunya kita persiapkan ya Pak ya, dari pemerintah kita provinsi. Di pemerintah daerah kita udah siap. Kita termasuk juga drum band sekolah kita yang terbaik nanti akan kita tampilkan juga. Sambil melihat ini dari taruna ini bagaimana caranya, kita tampilkan juga. Dan kita juga nanti minta dari Semen Padang nanti untuk menampilkan drum bandnya. Dan juga dari kesenian-kesenian tradisional. Dinas Pariwisata kita sudah menyiapkan itu. Kesenian-kesenian tradisional apa yang ada misalnya di daerah ini. Contohnya di pesisir selatan. Nah, yang mana yang kita tampilkan dengan ciri khas pesisir. daerah masing-masing seperti itu ya Pak Mas. Ya, di Kota Solo, di Pasaman, gitu, Pariaman dengan batabuiknya, tampilkan itu nanti. Ya pastinya kita hadirkan kemeriahan yang luar biasa ya Pak ya dalam pembukaan ini. Baik, kita tahan dulu Bapak-Bapak. Pemirsa, kami masih akan kembali tapi sebelumnya kita saksikan dulu jeda yang mulai berikut ini. Hai Sana, digitalisasi sudah menjadi tuntutan zaman, tak terkecuali bagi siaran TV. Sebab teknologi sudah berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan berkualitas dengan gambar yang bersih, suara yang jernih dan canggih teknologinya. Di Sumatera Barat, kita sudah dapat menikmati layanan siaran digital TVRI di 6 wilayah siaran. Di mana aja wilayahnya? Yuk kita simak. Karena awak-awak yang di Pasaman Barat lah bisa nonton siaran TV digital kini.
Kagano, alat pemancarnya lah ada di Simpang Ompek. Area layanannya dari Subali Simpang Ompek sampai Subali Ayabongi. Tapeknya di kanal Ampek Pulah Duo. Capek lah sana nonton siaran TV digital wak lai. Jarus suasana di Bukit Tinggi, kinilah ado siaran digital TVRI sana. Pemancar noko ado di Pandai Sike Kien tu nah. Siarano sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Data, tu wilayah agam sebelah Kien no sagetik sana. Siaran noko ado di kanal 29 yo sana yo. Sana tunggu lai, gageh lah nonton siaran TV digital sana. Lai tahu sana, kira wae kiniko di Kota Padang siaran TVRI lah dapet wak calia di kanal digital sana. Letak pemancarnya di Bukit Sarai tua. Area layanannya mulai dari Kota Padang, Kabupaten Padang Piaman sampai ke Kota Piaman sana. Tapeknya di kanal 30 ndak percaya sana do. Tontonlah TVRI itu. Le tahu, Puan dan di Mula Buah kini lah bisa lo menonton siaran TV digital TVRI kok. Tapi no di kanal 32. Untuk pemancar no ada di Gunung Kompong Solo tena. Untuk area layanan no lalawe no, mulai dari Kota Solo, Kabupaten Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Saparu Damasraya, tu Saparu Mula Buah. Lah, apa yang ditunggu lai? Baga dia lah ke siaran digital kok lai. Udah uninan ada di Pekumbah kok deh, dan Kabupaten 50 kota. Deh olah bisa kini sana menonton siaran digital kok Pemancarnya di Teh Bukit kok deh sana. Nah tapeknya di kanal 32. Keh lah nonton siaran TV digital. Dan sana Ambon dan di Pasisir, khususnya orang Painan dan sekitarnya, lah bisa kini menonton siaran digital TVRI sana di kanal 28. Pemancarnya letaknya di Painan tua. Tu apa jo nama tunggu le sana, buat dia lalai ke siaran digital. Siaran digital TVRI Sumatera Barat dapat dinikmati dalam kualitas Full HD yang pastinya gratis dan tanpa koneksi internet. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siaran TV digital, Rancabana. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita masih dalam dialog Sumbar Bicara dan saat ini kita masih membahas mengenai Latsitardanus ke-43 yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Tadi Pak Amasro mengatakan ada 5 sasaran daerah di Sumatera Barat yang memang menyatakan kesiapannya untuk pelaksanaan kegiatan ini, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, Padang Pariaman, kemudian Solo, dan juga Pasaman, seperti itu. Baik, kami masih menunggu atensi Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di sini di 0751463133 untuk Anda yang berada di luar Kota Padang atau di 463133 untuk Anda yang berada di Kota Padang. Baik, Pak Zulkifli, tadi sudah kita bahas di awal sebelum jeda tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa kegiatan meliputi fisik dan juga non fisik yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kali ini. Mungkin bisa dijabarkan Pak, apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan itu Pak? Kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilaksanakan oleh para peserta Latsitarda ini kita mengikuti atau berdasarkan dari rencana yang sudah dibuat dari pemerintah kabupaten maupun kota. Tentunya mengangkat program-program yang menurut kabupaten kota ini perlu untuk dilaksanakan oleh para peserta Latsitarda. Di antaranya renovasi rumah tidak layak huni. Kemudian ada betonisasi, kemudian renovasi tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, adapun kegiatan non fisik yang akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, kemudian ceramah-ceramah, entah itu dalam, kalau di sini tawuran lebih tinggi ya. Tinggi Pak. Termasuk itu. Apalagi akhir-akhir ini ya. Ya, itu ceramah ceramah kepada masyarakat, kepada generasi muda, tawuran, kemudian ada lagi ceramah tentang narkoba, itu sosialisasi yang lainnya juga. Sementara itu untuk kegiatan non fisik yang sifatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kabarnya ada kegiatan podcast juga ya Pak ini Pak?
rencana seperti itu. Ya, itu nanti akan diatur. Jadi di kabupaten kota yang sudah ditunjuk yang disampaikan Pak Masrul tadi, kita membentuk namanya Batalion Taruna Latihan. Oke. Itu dipimpin oleh komandan batalionnya yang berpangkat Letkol dan AKBP. Nah, ini mereka bertanggung jawab dalam satu kabupaten kota itu untuk sebagai pengendali kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Nah, satu lagi juga diberikan kesempatan kepada para peserta Lasitarda ini sebagai edukasi tentang dalam bentuk wisata sejarah. Jadi bisa kesempatan diberikan kepada para peserta Lasitarda untuk melihat sejarah-sejarah yang ada di Sumbar ini. Ya, itu nanti dipilih dari kabupaten kota. Ini 5 kabupaten kota itu Pak Masrul yang akan dikunjungi? Iya. Jadi kan kita sesuai dengan hasil rapat kita ya di kabupaten kota yang ada, kita kan di seluruh kota yang ada, kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini punya sejarah sendiri ya. Dalam rangka perjuangan bangsa kita. Seperti tadi Pak Zul menyampaikan adanya PDRI di sini dulu, di Pasaman apalagi di perang PRRI kan di Bonjol. Nanti akan dikunjungi oleh adik-adik kita mahasiswa itu, taruna itu menjadi tempat wisata sambil bersejarah ya. Bersejarah di Sumatera Barat ini ya. Nah, ini kita siapkan. Kita siapkan tempat-tempatnya, kita sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota nanti di mana yang harus kita siapkan di daerah masing-masing dengan kearifan lokal masing-masing. Sehingga itu nanti jadi suatu yang dibawa oleh peserta Lasitarda yang dikenang nanti. Dikenang terus agar dia kembali nanti ke Sumatera Barat kan itu harapan kita. Walaupun nanti dia sudah mereka ini sudah menjadi pimpinan ya. Ini kan pimpinan bangsa ke depan ini. Nah, kita harapkan seperti itu kita bawa ke tempat-tempat bersejarah di Sumatera Barat ini. Juga tadi saya sedikit agak tersentuh ya oleh Pak Zul tadi tawuran. Kita kan sama tahu nih di Kota Padang sekarang sudah banyak tawuran. Nah, dari segi pengalaman itu kami yakin adik-adik dari taruna nanti mengedukasi mereka ini bisa tawuran itu bisa kita selesaikan. Ini pengalaman saya dengan Pak waktu di Putranto dulu komandan batalion di 133, kita kumpulkan anak-anak tawuran itu, kita latih di asrama tentara itu, kita coba mengedukasinya. Malah mereka nangis-nangis. Ada anak pang yang kayak subang seluruh telinga mulutnya. Akhirnya biar baca Al-Qurannya bagus, biar mereka bisa jadi imam. Tapi karena ada di broken home di rumah tangga, akhirnya dibawa oleh teman-teman kita di batalion, bapak-bapak tentara kita itu dicoba dilatih. Nah, kita yakin itu dengan adanya Lasitarda, dengan ada taruna-taruna yang akan terjun langsung ke Sumatera Barat, khususnya tadi di 5 kabupaten kota itu akan nanti langsung ke sekolah-sekolah juga memotivasi adik-adik kita itu. Pak Jentayu, mungkin ini seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal diskusi kita agak berbeda ya Pak dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lebih ke fisik, sekarang kita seimbangkan seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak. Jadi sebelumnya atau kami pun dulu mengalami. Jadi pada saat Lasitarda kami gabung dengan teman-teman yang lain angkatan maupun dari PDN dan dari mahasiswa itu, kalau dulu kita banyak kegiatan fisik itu dulu pengecoran jalan ini kita full dari pagi sampai sore hanya melaksanakan kegiatan itu. Jadi kurang dekat dengan masyarakat. Karena habis apel pagi kita berjalan ke satu tempat, kita pengecoran atau nata batu dan ini nggak selesai, begitu selesai pulang. Ini arahan dari komandan kami bahwa kita tidak full untuk kegiatan fisik karena kegiatan non fisik ini tidak kalah penting atau bahkan mungkin untuk saat ini sangat penting ini kegiatan non fisik ini seperti yang disampaikan tadi tawuran dan lain sebagainya. Padahal dari kita ini taruna ini kan dari mana aja daerahnya ini, dia dari Mero dari ini dan pokoknya seluruh Indonesia kan dia ngumpul di situ dan tidak ada yang bertengkar memang karena itu larangan keras di tempat kami. Mungkin inilah yang akan ditularkan nanti ke adik-adik di sini. Bahwa kita beda-beda suku dan lain sebagainya, rambut. Dan ini ternyata kita lebih kompak
Ya. Apalagi sekarang punya target-target untuk menyelesaikan sasaran-sasaran baik yang fisik non fisik ini kita targetnya tidak lama di sini. Tapi mungkin yang kita harapkan adalah bahwa ini mengena di hati dan terkenang. Gitu. Seperti Pak Nasrul pun sampai sekarang kan masih menyampaikan bahwa dulu saya lurahnya, dulu saya ngatur dan lain sebagainya, kan manfaatnya banyak. Jadi kita lebih ke menyentuh ke masyarakat seperti itu. Kalau untuk partisipasi dari masyarakat sendiri bagaimana Pak Zulkifli? Ya, sebelum saya jawab tadi, saya nyambung dulu. Silahkan Pak. Inilah manfaat dari Lasitarda. Bisa kita rasakan, bukan dirasakan pada saat ini. Jadi mungkin beberapa tahun yang akan datang, sebagai contoh misalnya dari Praja IPDN. Ternyata ketemu lagi, oh dulu kita sama-sama ya Lasitarda. Jadi sudah ada apa sih namanya? Koneksi, apa sih itu namanya? Konektivitas. Sudah ada kliknya gitu ya Pak. Artinya sudah saling kenal sebelumnya kan. Nah, itu sehingga sehingga masing-masing dalam pekerjaan itu bisa terbantu karena itu tadi sudah ada hubungan emosional. Kita dulu sama-sama sehingga pekerjaan itu semakin mudah. Itu di wilayah. Nah, di sini ada satu harapan kami di sini adalah partisipasi. Entah itu partisipasi masyarakat terutama ya. Jadi kehadiran kita di sini ya, para peserta Lasitarda melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik di daerah. Itu hanyalah sarana sebenarnya untuk dalam rangka mewujudkan jiwa integrasi tadi. Peserta dengan dengan masyarakat setempat. Seperti yang bisa kita lihat di ini ya Pak ya, visualisasi kita ini ya Pak ya. Jadi yang kita harapkan ya bukan hanya peserta Lasitarda saja yang tiap hari melaksanakan kegiatan tersebut. Benar. Tentunya harapan kita adalah masyarakat. Ya, keikutsertaan masyarakat untuk bergotong royong bersama-sama dengan peserta Lasitarda. Sehingga akan kelihatan betul bahwa di sini ada kolaborasi antar masyarakat dengan peserta Lasitarda. Nah, keterlibatan juga bukan hanya dari pemerintah daerah, dari pihak swasta juga kita harapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Selama ini Pak, keterlibatan dari pihak swasta bagaimana Pak, dari pihak lain? Sudah berkontribusi besar tidak Pak? Itu nanti kita serahkan kepada pemerintah provinsi setempat. Oke, gimana nih Pak Masrul? Ya, selama kita tahu ya, kita setiap tahun itu melaksanakan TMMD. Ya, TMMD dengan membangun desa ya, dengan Manunggal. Cukup bagus dari pihak swasta untuk mendorong kegiatan ini. Nah, kita berharap pada Lasitarda ini juga dorongan dari pihak-pihak swasta. Nanti kita kasih surat swasta untuk bisa membantu kita bersama-sama. Termasuk imbauan Pak Gubernur kita. Imbauan Pak Gubernur kita seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bisa mensukseskan ini dan ikut serta. Nah, kita juga berharap nanti apa yang disampaikan oleh Pak Jul dan Pak Jentayu tadi, tentu partisipasi masyarakat yang kita harapkan. Di daerah-daerah sasaran, ada daerah-daerah lukus, di kabupaten tadi, ayo kita bersama-sama, kita himbau masyarakat kita untuk bersama-sama dengan Taruna. Jangan nanti malu kita. Seandainya nanti anggota royong nanti disorot oleh Pak Jul itu semuanya peserta Lasitarda. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan Pemprov gimana Pak? Kita memanggil, karena saya adalah di pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, itu dengan wali negari dan kepala desa, kita himbau untuk bagaimana bersama-sama mempergunakan dan mengikut sertakan seluruh potensi yang ada di negari dan desa itu. Apakah potensi itu mahasiswa atau potensi generasi mudanya banyak? Ayo kita bersama-sama berkolaborasi sambil cerita-cerita kan dengan gotong royong. Karena saya pernah ikuti itu dulu sehingga setiap jorong atau RT RW saya targetkan besok ya dari RW itu ada 10 orang ya datang. Malahan waktu itu Pak RW kita takut dia kalau peserta Lasitarda itu sendiri gotong royong angkat batu itu kan. Itu yang perlu kita ciptakan. Kita yakin di Sumatera Barat dan beberapa kali kita melaksanakan rapat dengan kepala daerah ya, Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota, harapan kita itu. Dan juga dari Dinas Pemberdayaan nanti akan menghimbau, menyurati dinas-dinas pemberdayaan yang ada di kota dan kabupaten. Kabupaten kota ya. Kabupaten kota agar membuat jadwal gotong royong masyarakat bersama Lasitarda. Itu kita harapkan.
Sehingga nanti jangan biarkan malu kita. Iya. Nanti kalau taruna gotong royong kita lihat-lihat dari jauh gitu kan. Ayo kita Adalah yang punya daerah kita seperti itu ya Pak ya. Dan dia sudah jadi anak-anaknya itu. Iya. Sudah jadi anaknya Induk Semang di Itu sini. dia, itu dia. Nanti berarti satu induk semang yang kita tunjuk itu ada berapa anak yang diasuh nih Pak? Ini gimana Ada sistemnya? beda-beda, tergantung mungkin tadi kan kita lihat itu tergantung luas rumahnya. Luas ini kan gitu. Tapi nggak ada yang sendiri lah, itu mungkin ada yang 5, ada yang 7 dan kita sudah komunikasi nyerahkan nanti ke ibunya itu mau makan apa ini ini sudah kayak anak saya sendiri sekarang. Anak angkatnya ini dan sama dengan taruna juga menganggap bahwa inilah ibunya yang akan ditempati dia selama berada di Padang. Berarti 1.350 tadi ya Pak ya. Kita sebar berarti di 5 daerah lokus yang disampaikan oleh Pak Masrul itu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya pengennya itu mungkin 15 itu kalau di 15 kabupaten ini pengen ada taruna semua. Tapi kan nggak mungkin kita kendali. 19 kabupaten kota Pak. Kalau di Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota Pak. Termasuk itu Mentawai. Nah, makanya kan nggak bisa kita nanti mau sama di sana karena keterbatasan ini terus kendali lokasi, juga ya kendali sama apalah untuk kegiatan yang memang ini sudah ini aja di sini lah. Itu udah pilihan antara dari akademi maupun dari Pemda udah oke lah intinya. Pak Zulkifli ini sempat terhenti kemarin pandemi COVID-19. Ada perbedaan tidak Pak pelaksanaan tahun ini dengan sebelum-sebelumnya? Ya, kalau sebelum-sebelumnya tidak banyak berbeda sih. Yang berbeda itu satu keikutsertaan tahun ini Taruna Politeknik Sandi dan Cyber. Ini yang pertama kalinya. Oh, itu yang ini yang saat ini ada 40 taruna yang akan ikut. Yang kedua yang berbeda adalah kita laksanakan seminar nasional. Nah, 2 itu saja. Kalau seminar kegiatan nasionalnya tentang apa nih Pak? Itu nanti temanya akan digodok nanti. Pada saatnya akan kita sampaikan karena nanti tim seminar sendiri melaksanakan kegiatan itu minggu depan. Gitu. Dan satu lagi menyambung lagi tadi Pak Masrul ya. Partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, swasta. Satu lagi kegiatan kita di sini kita laksanakan, kita berharap seluruh Indonesia tahu. Ya, tentu. Nah itu. Karena dia acara besar ya Pak ya. Betul. Tidak hanya lokal Sumatera Barat saja yang harus tahu seluruh. Sehingga kita perlu berkolaborasi nih, TPRI swasta, TPRI Sumbar, TV swasta, radio swasta, media RRI, online. media semua kita, media sosial kita manfaatkan. Sehingga secara masif ini bisa diketahui seluruh Indonesia bahwa Lasitarda ini di Sumbar loh. Momen ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sumbar. Demikian Pak. Tentunya dengan pelaksanaan Lasitarda ini ada yang ingin kita capai ya Pak ya. Nah, apa Pak yang ingin kita capai dengan pelaksanaan tahun ini nih Pak? Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa sasaran yang ingin kita capai dalam pelaksanaan Lasitarda ini adalah memantapkan jiwa integrasi antara peserta Lasitarda dengan masyarakat, bahkan kita pun dengan kegiatan ini sebelumnya sudah berintegrasi nih. Akademi Teknis saya dengan Pak Masrul, dengan pemerintah daerah. Iya, SKPD, kita saling kenal. Nah, itu kan dalam bentuk integrasi tuh. Kita berkolaborasi. Kalau nggak ada kegiatan ini, ya mana tahu saya Pak Masrul siapa ya? Seperti itu. Iya. Baik. Memang banyak manfaat sebenarnya Uni dengan ada kegiatan Lasitarda ini. Banyak sampai nanti pun 20 tahun atau 25 tahun yang akan datang, kita adik-adik kita ini sudah jadi pemimpin mereka. Nah, jadi pemimpin saling kenal. Jadi tetap kolaborasi itu akan terjaga dengan baik. Apalagi tadi dengan hubungan emosionalnya sudah terjalin dengan baik. Nah, ini kita harapkan untuk mempersatukan bangsa ini. Kan mereka kan dari Sabang sampai Merauke nih. Uni. Nah, kita mengharapkan juga, jadi ya nanti ada kenangan di Sumatera Barat begitu kan. Kenangan seperti kemarin ya, kenangan di Sumatera Barat Pak Tri misalnya. Pak Tri Trisno, ada kenangan di Sumatera Barat. Jadi anak beliau mencari rumah kenangannya itu.
kita kan mau seperti itu juga nanti. Tapi Pak Masrul, sedikit saja Pak, mungkin yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi ada beberapa program yang memang disinkronisasikan dengan pemerintah daerah, ada fisik dan juga non fisik. Apa yang ingin pemerintah provinsi sampaikan di sini Pak dengan pelaksanaan Latsitarda ini Pak? Ya, terhadap pembangunan kita di Sumatera Barat. Ya, kita kan ada tujuan ya pembangunan Sumatera Barat ke depan menjadikan masyarakat Sumatera Barat ini madani dan berkelanjutan itu. Pertama membangun infrastrukturnya, membangun perekonomian. Nah, jadi dengan adanya edukasi dari Latsitarda, kami yakin itu akan bisa mendorong visi misinya Pak Gubernur. Nah, visi misi dari Pak Gubernur itu dalam rangka pembangunan. Juga di kabupaten kota kan sudah punya program apa yang akan dilaksanakan pembangunan sekarang. Jadi itu dikolaborasi dengan kegiatan Latsitarda, mendorong agar kegiatan itu segera dengan cepat gitu. Jangan nanti diharapkan nanti peserta Latsitarda gotong royong dari 0 sampai selesai, enggak Pak. Mbak, enggak begitu, tapi bagaimana mendorong agar masyarakat itu jiwa kegontoroyongannya, jiwa pemberdayaan itu bisa dilaksanakan di nagari-nagari dan desa. Berarti kalau untuk pembangunan fisik itu kita juga menyertakan dana seperti itu Pak dari pemerintah provinsi. Gitu. Tambah satu lagi Mbak. Ya, silakan, jadi Pak. kita nanti selesainya ini pun kan nanti tarunanya kembali 1.350 orang ini. Artinya sudah pasti dia akan mempromosikan pariwisata di sini, tempat-tempat sejarah dan lainnya lah. Intinya untuk keindahan Sumatera Barat ini mungkin juga langsung tersebar sampai karena kan kita 1.350 orang itu anehnya. Nanti 1.350 orang ini di akhirnya nanti dilantik ya Pak ya sama Presiden ya. Jadi apa nanti mereka nih Pak? Letnan 2. Letnan 2. Lulus jadi perwira ya Letnan 2. Untuk yang di akademi angkatan. Kalau yang di PDN-nya nanti kan langsung peraja-peraja nempati ke pemerintahan itu. Dilantik langsung oleh Presiden. Iya. Dilantik langsung Presiden. Nanti kalau untuk penutupan kita ada acara apa nih Pak Zulkifli? Sebagaimana yang kita laksanakan tahun lalu. Jadi salah satu tujuannya tadi untuk mengetahui juga adat istiadat kearifan lokal, termasuk budaya, kesenian. Nah kalau tahun lalu tarunanya itu diajarin selama kegiatan ini, kesenian daerah, Gendang Belek. Kalau di Lombok kemarin. Nah saya belum tahu nih, harapan kita para peserta Latsitarda juga diberikan edukasi, ya dilatihlah sanggar tari, sehingga mereka tahu seperti ini loh kesenian dari Sumatera Barat. Itu akan dibawa jadi kenangan buat mereka nantinya selesai kegiatan Latsitarda. Ada yang mereka bawa seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itulah. Tentunya mungkin banyak program-program dan juga kegiatan yang tengah dirancang oleh pemerintah provinsi ya Pak Masrul ya. Kita kan ada beberapa nagari wisata kita. Di desa wisata kita. Desa wisata dan nagari wisata. Dan juga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi mungkin seperti di Desa Priaman. Ini mungkin taruna-taruna kita latih gandang tabui gitu kan. Gandang tabui itu di pesisir selatan dengan rabab pasisi gitu kan. Banyak apa di Solo dengan tari-tarian Solo. Nanti kita kita berkolaborasi dengan itu. Dan juga Pak Gubernur memang betul-betul beliau minta sekali kepada seluruh stakeholder di Sumatera Barat ini ya kita tampilkan apa yang kita lihatkan kepada taruna. Nanti biar taruna dibawanya kemana-mana seperti kata Pak Jentayu tadi. Nanti menjadi promosi juga di Sumatera Barat ini. Kita kan daerah kita bagus-bagus, cantik-cantik dan indah-indah gitu. Nah mudah-mudahan itu dengan dibawanya itu oleh peserta Latsitarda nanti ya selesai kita melaksanakan kegiatan itu kita juga nanti akan melepas peserta Latsitarda ini di Teluk Bayur ya. Kita antar mereka ke sana. Ya kita lepas lah, namanya anak-anak kita kan. Untuk apa nih Pak? Melepas kembali setelah selesai nanti kita lepas, kita doakan agar nanti segera dilantik kan oleh Pak Presiden. Sudah mencari, kalau Letnan 2 itu sudah calon-calon pemimpin tuh. Itu nih. Nah itu harapan kita. Dan mudah-mudahan ya kita melihat apa yang 20 atau 15 tahun yang lalu untuk sekarang mereka sudah pangkatnya sudah hebat-hebat. Sudah ada jadi Kapolsek juga waktu kalau itu polisi ya. Sudah ada jadi Kapolres, jadi Danramil. Pemimpin-pemimpin masa depan. Nah itu.
Baik, terakhir mungkin Pak Zulkifli, apa yang harapannya nih Pak dengan pelaksanaan Latsitarda ini? Ya, terima kasih. Harapan yang dari kami sebagai penyelenggara dari Akademi TNI, bahwa kita inginkan kegiatan Latsitarda kali ini di Sumatera Barat dapat berjalan dengan sukses, ya lancar. Tentunya itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah, swasta, maupun juga bisa mengangkat kegiatan-kegiatan ini melalui TV-TV TVRI terutama ini seperti yang kita laksanakan sekarang ini, TVRI Sumbar, TV nasional, TV swasta, termasuk dari radio-radio swasta maupun dari RRI. Kita harapkan semua dukungan dari pemerintah daerah, ya swasta maupun dari pihak-pihak lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Yaitu harapan kita kegiatan ini bisa disaksikan seluruh di seluruh provinsi tentunya. Baik, terakhir Pak Jentayu, ada yang ingin disampaikan Pak? Kalau saya menyambung dari Pak Zulkifli tadi, bahwa harapannya begitu selesainya kegiatan ini, bahwa antusias pemuda-pemudi di sini nanti bisa langsung kita lihat nanti berapa yang mulai daftar, mau baik daftar di Akpol, Akmil, AL, ini kan langsung terlihat. Karena kami kemarin jalan juga sudah mulai nanya-nanya, juga sudah mulai banyak nanya. Pak bagaimana daftar ini? Oh Bapak dari mana? Ini udah daftar itu udah banyak. Kan generasi mudanya, dan kita memang itu yang kita harapkan. Jadi antusias untuk bergabung bersama kami. Dan tentunya impact ke masyarakat juga sangat kita harapkan juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Zulkifli, terima kasih Pak Masrul, terima kasih Pak Jentayu. Kita berharap semoga pelaksanaan Latsitardanus yang ke-43 ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga semua sasaran kita terwujud seperti ini. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Sumbar Bicara. Saya Delima Febria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Di Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian dilaksanakan prosesi penyumpahan. Praspa adalah upacara pelantikan dan penyumpahan perwira lulusan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian.